Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita masuk di konsep selanjutnya, yaitu bagaimana langkah kita melukis grafik fungsi linear, ya. Jadi seperti sebelumnya, pembahasan sebelumnya kita membahas masalah tentang gradien, ya. Gradien itu kemiringan dari suatu garis. Jadi andai kata ada sebuah garis, kalau miring ke kanan itu kita sebut gradiennya positif, kalau miring ke kiri disebut gradien negatif, dan selanjutnya. Jadi kita kenal kemiringannya, ya, atau gradien. Gradien ini nilai kemiringan. Nah, kalau sekarang langkah kita adalah bagaimana membuat suatu grafik fungsi linear, ya. Jadi grafik berupa garis lurus apabila diketahui fungsinya. Jadi ada dua versi, ya. Jadi versi yang pertama pada video pembahasan kali ini, yang diketahui fungsinya. Jadi fungsinya tahu, Y sama dengan bla bla bla, ini, ya. Kemudian yang ditanyakan grafiknya. Ya, bagaimana grafiknya? Diketahui fungsi demikian, bagaimana grafiknya nanti? Nah, kita akan coba melukisnya. Oke. Baik, sebut saja misalkan kita punya sebuah fungsi. Saya contohkan fungsi yang pertama, misalkan diketahui Y sama dengan 3X plus 4 misalkan. Y sama dengan 3X plus 4. Kita tahu dari konsep sebelumnya bahwa nilai gradiennya atau nilai kemiringan dari fungsi ini adalah 3, ini, ya. Coba dicek lagi. Jadi nilai kemiringannya adalah 3. Dari mana itu bisa dicek di video sebelumnya, yaitu bagaimana menemukan nilai gradien dari suatu fungsi. Nah, gradiennya 3 disebut sebagai nilai yang positif karena lebih dari 0. Nah, di sini kita punya prediksi bahwa kemiringan garisnya nanti akan miring ke kanan. Ya, apakah benar itu? Mari kita cek. Jadi langkah yang pertama adalah setelah diketahui fungsinya seperti Y sama dengan 3X plus 4, langkah kedua adalah kita tentukan minimal 2 titik yang dilalui oleh grafik fungsi ini. Sebut saja ini titik X dan ini titik Y-nya. Misalkan di soal nggak diketahui titik X-nya, ya. Jadi X-nya itu bebas. X itu sebagai domainnya atau daerah asalnya bebas. Misalkan nggak diketahui, bebas saya tentukan. Misalkan X-nya 1. Ketika X-nya saya ganti 1, nilai Y-nya berapa, ya, fungsi ini? Langkah yang pertama adalah kita substitusi X sama dengan 1 di fungsi seperti ini. Y sama dengan 3X plus 4. Ya, kita X-nya diketahui, X-nya diganti sama dengan 1. Maka diperoleh Y sama dengan 3 dikalikan 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Ya, 3 kali 1, 3, tambah 4, 7. Jadi ketika X-nya 1, diperoleh nilai Y-nya 7. Maka kita tuliskan di sini 7. Lanjut langkah berikutnya. Karena nggak diketahui, ya, domainnya, maka kita pilih titiknya bebas sembarang. Tetapi misalkan di soal diketahui untuk nilai X sekian, untuk nilai X sekian, nah itu maka perlu menyesuaikan soalnya. Karena yang nggak diketahui nilai X-nya, maka bebas saya milihnya. Berikutnya yang mudah, saya pilih X-nya 0 saja misalkan. Kita ganti X-nya 0, X sama dengan 0, maka diperoleh nilai Y-nya adalah Y sama dengan 3 kalikan 0 ditambah 4. 3 kali 0 hasilnya adalah 0, 0 tambah 4, 4. Sehingga ketika X-nya 0, nilai Y-nya adalah 4. Nah, dari sebelah sini, dari 2 titik ini, jadi kita punya 2 titik koordinat. Apa itu? Ingat, titik koordinat dituliskan X, Y. Yang pertama 1,7. Ketika X-nya 1, Y-nya 7. Kemudian yang kedua, ketika X-nya 0, Y-nya 4. Nah, 2 titik inilah yang akan kita gunakan untuk melukis grafiknya. Caranya seperti apa? Saya scroll ke bawah. Jadi misalkan kita buat diketahui koordinat kartesius.
seperti ini bebas ya, X, Y. Ketika X-nya 1, sebelah sini kan, nilainya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jika kalian buat di buku kotak-kotaknya, sebenarnya ukurannya sama ya, skalanya sama, lebarnya sama. Jadi ini saya lukis di sini ya, jangan disamakan di sini ya, disesuaikan. Skala lebarnya sama. Ketika X-nya 1, nilai Y-nya adalah 7. Ini dia. 7. Ini titik 1,7 di sebelah sini. Kita sudah belajar kartesius kan ya. Lanjut, ketika X-nya 0, X-nya 0 di sebelah sini, maka Y-nya 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sebelah sini. Ya. 2 titik. Kita punya sebuah pernyataan yang tanpa perlu dibuktikan sudah benar. Kita sebut sebagai aksioma. Ya, nanti bisa searching ya, apa itu aksioma. Kalimat di matematika yang nggak perlu dibuktikan kebenarannya. Salah satunya adalah ini. Melalui 2 titik dapat dibuat sebuah garis. Ya, ini. Garisnya ini. Kita perpanjang. Clue-nya adalah melalui ya, jadi melalui 2 garis ini. Jadi kita perpanjang garisnya. Garis lurus buat menggunakan penggaris. Sesuai prediksi di awal, karena gradenya positif, maka garis dari grafik ini miring ke kanan. Jadi ini gambarnya ya. Y sama dengan 3x plus 4. Oke, saya buat berikutnya lagi. Misalkan diketahui sebuah fungsi berikutnya, Y sama dengan X min 2 misalkan. Kemudian kita tentukan 2 titik koordinat. Nah, kebetulan di soal diminta suruh nyari ketika X-nya min 2 dan ketika X-nya 3. Ketika X-nya min 2 dan X-nya 3. Sekali lagi ini bebas ya. Tetapi jika di soal diketahui, ya sesuaikan di soalnya. X-nya min 2, Y-nya 3. Maka kita peroleh ketika X-nya min 2, diperoleh Y sama dengan min 2 kurangi 2. X-nya kita ganti min 2 kan ya. Min 2 kurangi 2, negatif 4. Kemudian ketika X-nya sama dengan 3, maka nilai Y-nya adalah Y sama dengan 3 kurangi 2. Kita peroleh nilainya 1. Ketika X min 2, Y-nya min 4. Ketika X3, Y-nya 1. Sehingga kita punya 2 titik koordinat. Yang pertama min 2, min 4. Dan 3,1 X, Y. Sekali lagi kita prediksi, ini nilai gradiennya adalah, sudah dijelaskan di materi sebelumnya, nilai gradiennya adalah 1. Dari mana 1? Silahkan cek di video sebelumnya, menentukan nilai gradien dari suatu fungsi. Ketika M-nya 1, maka nilainya positif atau miring ke kanan. Kita cek. Titik yang pertama, min 2, min 4. Saya buat di satu bidang kartesius yang sama untuk membandingkan nanti ya. Min 2, min 2 sebelah sini, 4. Berarti sebelah titiknya sebelah sini. Min 2,4, selanjutnya adalah 3,1. 2, 3,1. Sebelah sini. 3,1. Oh, maaf. Ada salah. Bukan min 2,4 ya. Min 2, min 4. 1, 2, 3, 4. Sebelah sini ya. Min 4. Min 2, min 4 sebelah sini. Berikutnya 2, 3,1 sebelah sini. Setelah diketahui 2 titik, kita hubungkan garisnya. Ya, ini adalah grafik dari Y sama dengan X min 2. Kalau diminta bandingkan ya antara gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, tentu kalian bisa bandingkan ya, lebih miring yang mana ini kan ya. Tentu lebih miring gambar yang satu, miring, lebih curam. Jadi kalau kalian kendarai kendaraan dari kiri ke kanan, maka akan lebih sulit melalui daerah yang kemiringannya curam. Yang pertama.
kita cek juga nilai gradiennya lebih besar ya, yaitu 3. Sedangkan berikutnya nilai gradiennya 1. Ini kalau suruh membandingkan. Oke, satu lagi kita cek buat grafik. Kita cari nilai gradien yang agak berbeda. Saya scroll ke bawah. Y sama dengan 3 min 2x. Kita ketahui nilai gradiennya adalah negatif 2. Negatif 2 nilainya negatif sehingga miring ke kiri. Sekarang kita cek 2 titik x, y. Misalkan diminta di soal suruh nyari ketika x-nya 4 dan x-nya min 1 misalkan. Ketika x-nya 4, kita peroleh nilai fungsinya adalah y sama dengan 3 min 2 kali 4. Kita peroleh 3 dikurangi 2 kali 4, 8. Hasilnya negatif 5. X-nya 4, maka kita peroleh nilai y-nya negatif 5. Berikutnya ketika x-nya negatif 1, kita peroleh y sama dengan 3 min 2 kali negatif 1. Kita peroleh 3, negatif 2 kali negatif 1, positif 2 ya. Negatif kali negatif positif, 2 kali 1, 2. Ya, sehingga diperoleh 3 tambah 2 sebenarnya adalah 5. Ya, ketika x-nya min 1, diperoleh nilai y-nya 5. Ini kita kalau gambarkan di grafik berupa 2 titik, yaitu 4, min 5 dan negatif 1, 5. Kita gambar yang pertama dulu, 4, min 5 di sebelah sini. 4, saya tambah ini, turun 1 strip, min 5 ya, sehingga 4, min 5 di sebelah sini. Dan berikutnya min 1, 5, negatif 1 sebelah sini, negatif 1, 5 sebelah sini ya, 5. Ini kalau gambarnya dibuat sketsnya sebagus mungkin ya, biar jelas gambarnya. Dari 2 titik kita hubungkan, maka kita peroleh ya, ini gunakan penggaris ya, garisnya lurus, dan kita peroleh nilai gradiennya negatif sehingga gambarnya atau grafiknya miring ke kiri. Oke. Nah, kalau ditanya macam-macam pertanyaannya ya bisa namanya kan ya, lebih miring mana, suruh nyimpulkan. Misalkan ketika nilai x-nya misalkan lewat grafik yang awal tadi ini ya, ketika x-nya 1 nilai y-nya berapa, 7 ya, kita ketahui nilai x adalah domainnya kan ya. Kemudian range-nya 7 atau diketahui pasangannya, daerah kawannya juga domainnya 7 gitu. Oke, demikian pembahasan yang pertama ya, sketsa grafik linear, grafik linear part yang pertama. Ini tadi diketahui fungsinya, ditanya grafik ya. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya, bahas mengenai kebalikan sekarang, diketahui grafik ya, diketahui grafik, kalian diminta untuk menyebutkan fungsinya ya. Diketahui grafik, fungsinya bagaimana gitu ya. Itu yang dibahas di video selanjutnya insyaallah. Baik, terima kasih, demikian pertanyaannya, semoga punya bermanfaat. Oke, untuk latihan soal ini ya, maaf terlewat. Jadi ini sesuai dengan latihan di tas ke-5, modul halaman 33 sampai 34 ya. Nomor 1 sampai dengan 3. Itu bahas materi ini ya, bahas materi diketahui fungsi yang ditanya grafik. Oke, akhiran terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat dan insyaallah barokah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.